Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga secara bersama kita dapat menyaksikan presentasi mata kuliah analisa farmasi pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat beringkan salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Fase Diam Gas Kromatografi dan Supercritical Fluid Chromatography dengan dosen pengampu mata kuliah analisa farmasi, Profesor Dr. Renard Renaldi Idrus, SSI. Next. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Adrian Maulana, selanjutnya saya sendiri selaku moderator Fatia Fikrina, selanjutnya ada Lutfia Hani, dan ada Makfiratillah. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan, komponen gas kromatografi dan komponen supercritical fluid chromatografi, fase diam dalam gas kromatografi, syarat fase diam, jenis-jenis fase diam dalam kromatografi, dan contoh kasus. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Adrian Maulana. Kepada Adrian Maulana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kromatografi. Kromatografi ialah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Next. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu dua kromatografi. Yang pertama ialah gas kromatografi dan supercritical fluid chromatography. Kromatografi gas sendiri ditemukan pada tahun 1941, di mana makalah Martin dan Singh menyatakan fase gerak tidak harus cair, tetapi dapat berupa uap. Dan pada tahun 1950, Martin dan E.T. James berhasil memperkenalkan kromatografi partisi cair gas dalam pertemuan Biochemical Society. Next. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam. Untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan, senyawa gas yang terlarut dalam fase gerak akan melewati kolom partisi yang merupakan fase diam. Next. Kromatografi gas didasarkan pada kesetimbangan partisi analit antara fase diam cair padat atau kental, seringkali berbahan silikon cair, dan gas bergerak. Yang paling sering digunakan ialah helium. Next. Selanjutnya ialah supercritical fluid chromatography atau SFC. Supercritical fluid chromatography ditemukan pada tahun 1822, di mana fluida superkritis ditemukan oleh Baron Cagniard de la Tour. Pada tahun 1879, Hanay dan Hogarth mendemonstrasikan kekuatan pelarut solvating power dari etanol superkritis. Dan pada tahun 1981, penggunaan fluida superkritik pada analitik dimulai pada kromatografi fluida superkritik atau SFC, capillary oleh Novotny. SFC sendiri merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fasa gerak fluida superkritik dan tidak memiliki fasa diam. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik GC dan KCT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Prinsip dasar dari SFC ialah perpaduan teknik GC dan HPLC atau KC dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Prinsipnya berdasarkan pada perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Dapat digarisbawahi bahwasanya fluida superkritis sendiri ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara cair dan gas. Fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut. Terjadi bila suatu zat berada di atas titik kritis. Next. SFC memiliki diagram fasa, yaitu terbagi menjadi 4, yaitu kelarutan tinggi, difusitas tinggi, viskositas rendah, dan densitas tinggi. Next.
Baik, pembahasan selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Adrian. Selanjutnya, penjelasan tentang komponen gas kromatografi dan komponen supercritical fluid kromatografi akan dijelaskan oleh saya. Next. Di sini terdapat komponen dari gas kromatografi. Nah, komponen dari gas kromatografi sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, terdapat kontrol dan penyedia gas pembawa. Komponen ini merupakan tahapan atau fase gerak pada kromatografi gas yang bertujuan awalnya untuk membawa solut ke kolom. Karenanya, gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Komponen yang kedua itu terdapat ruang suntik sampel, di mana komponen tersebut menjadi lumbang injeksi yang didesain untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Selanjutnya, komponen yang ketiga terdapat kolom. Nah, komponen ini merupakan suatu wadah terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat tahapan diam. Sehingga kolom merupakan komponen sentral pada kromatografi gas. Next. Untuk komponen yang keempat, terdapat detektor, di mana komponen ini merupakan suatu perangkat yang terdapat pada ujung kolom tempat keluar dari fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Komponen ini sendiri mempunyai sensor elektronik yang mengubah sinyal gas pembawa dari komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik yang berguna untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif maupun kuantitatif ini dia bekerja terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara tahapan diam dan gerak. Adapun komponen yang kelima ataupun yang terakhir yaitu komputer. Nah, komponen ini sendiri digunakan pada kromatografi yang sudah modern yang memiliki parameter-parameter instrumen, menampilkan kromatogram dan informasi-informasi lain dengan menggunakan grafik berwarna, merekam data kalibrasi, retensi, serta perhitungan-perhitungan dengan statistik, dan tentunya menyimpan data analisis. Next. Selanjutnya, terdapat komponen dari supercritical fluid chromatography, di mana yang pertama itu terdapat silinder dengan karbon dioksida. Selanjutnya, yang kedua terdapat pompa HPLC. Selanjutnya, terdapat pressure control unit. Selanjutnya, terdapat filter. Terdapat manometer. Terdapat on atau off valve. Yang ketujuh, terdapat Falco injection valve. Yang kedelapan terdapat kolom, yang kesembilan terdapat restriktor, yang ke-10 terdapat detektor, yang ke-11 terdapat PC, dan yang terakhir terdapat plotter. Next. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lutfiahani. Kepada Lutfiahani dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fase diam dalam gas kromatografi. Next. Berdasarkan fase diam dalam gas kromatografi terbagi atas gas kromatografi padat dan gas kromatografi cair. Next. Gas kromatografi padat, dia merupakan fase diam padat yang dasar pemisahannya itu penyerapan fase diam atau adsorpsi. Contohnya seperti alumina. Next. Selanjutnya, gas kromatografi cair, yaitu fase diam cair, yang mana dasar pemisahannya itu partisi sampel yang masuk atau keluar dari lapisan cair. Contohnya seperti polisiloksan atau silikon. Next. Nah, selanjutnya ada syarat fase diam. Next. Syarat-syarat fase diam pada gas kromatografi yaitu penggunaan H2O dan O2 dalam kromatografi gas dapat menghalangi terbentuknya fase diam, sehingga dibutuhkan reducing agent untuk mengurangi gas oksigen pada saat pemurnian gas pembawa. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Makfiratillah. Baik, kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis kolom fase diam dalam gas kromatografi.
Kemudian ada jenis-jenis kolom fase diam dalam GC. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom ini sendiri merupakan komponen sentral pada gas kromatografi. Terdapat 3 jenis kolom pada gas kromatografi, yaitu ada kolom kemas atau packing column, kemudian ada kolom kapiler atau capillary column, dan yang terakhir ada kolom preparatif atau preparatif column. Kemudian ada contoh kasus. Contoh kasus pada kromatografi gas. H2O pada temperatur kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm akan berwujud cair atau air. Apabila temperatur tersebut diturunkan sampai 0 derajat Celcius atau lebih rendah, maka nantinya akan berubah menjadi padat atau yang kita sebut dengan es. Sementara kalau suhunya itu dinaikkan sampai 100 derajat Celcius ataupun lebih, maka nantinya akan menguap menjadi gas ataupun uapan air. Nah, bagaimana jika tekanan tersebut juga diubah? Jadi, dengan mengubah temperatur dan tekanan terhadap suatu zat sampai pada kondisi tertentu, maka kita akan mendapatkan fluida superkritis. Nah, ini ada contoh diagram, di mana diagram tersebut yaitu menunjukkan perubahan wujud H2O oleh 2 variabel, yaitu tekanan sumbu vertikal dan temperatur, yaitu sumbu horizontal. Ada 2 titik pada diagram itu, di mana ada titik triple dan titik kritis. Pada titik triple, fase padat cair dan gas ada secara bersamaan dengan porsi yang sama. Apabila dari titik triple, sepanjang kurva batas fase cair dan gas, temperatur dan tekanan dinaikkan, maka cairan akan semakin berkurang kerapatannya karena ekspansi termal, dan juga sebaliknya. Kerapatan gas akan meningkat karena naiknya tekanan. Akibatnya akan didapatkan kondisi dengan kerapatan yang sama dan tidak ada batas antara cair dan gas. Pada kondisi ini, kurva mencapai titik kritis. Zat tidak lagi berwujud gas atau cair, tetapi disebut sebagai fluida superkritis. Dengan demikian, sifat-sifat fluida superkritis berada di antara sifat-sifat gas yang cairannya fluida superkritis ini memiliki viskositas yang lebih rendah dan difusitas yang lebih tinggi dari fase cairnya, sehingga dapat memudahkannya bercampur dengan reagen-reagen dalam suatu sistem reaksi. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari rekan saya Makfiratillah, maka berakhir pula presentasi kami pada hari ini dengan judul fase diam gas kromatografi dan fase diam supercritical fluid chromatography. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan, dapat diberikan pada kolom komentar. Terima kasih.